keselamatan tidak terletak pada ketaatan Anda dalam melakukan perintah agama. Maka kalau orang sadar bahwa hidup itu tergantung pada Allah, hidup keagamaan tidak dilihat sebagai kewajiban. Hidup doa tidak dilihat sebagai keharusan. Ekaristi tidak dilihat lagi sebagai sesuatu yang menyebalkan. Saudara-saudari, seperti kita tahu, orang Farisi dan Saduki itu tidak pernah akur, tidak pernah rukun dalam sejarah hidup Yesus. Farisi dan Saduki adalah dua kelompok besar dalam keagamaan Yahudi di zaman Yesus. Secara singkat saya akan gambarkan apa bedanya Farisi Saduki. Farisi itu lebih terpusat pada orang-orangnya, kelompoknya, lebih terpusat pada hidup keagamaan. Sehingga karena mereka terpusat pada hidup keagamaan, komitmen mereka adalah taat pada hukum sedetail-detailnya. Siapa Rasul ke-13 yang dulunya orang Farisi? Oh, semuanya menutup mulut. Saulus, orang Farisi, taat pada hukum Taurat, melakukan sekecil-kecilnya. Orang Saduki lebih terpusat pada hidup politis. Anda tahu tuh orang politikus hari ini bisa A, besok bisa Z. Hari ini hidup, besoknya mati. Politis. Jadi sangat percaya pada hukum Musa, namun lebih praktis, logis, dan negosiatif. Maka orang Saduki dekat dengan orang Roma. Namun yang hebatnya, dua orang yang bermusuhan ini bisa bersatu. Hebat enggak? Untuk apa? Menghancurkan Yesus. Jadi kalau orang berkelahi seperti apapun, kalau punya energi kesebelan yang sama, bisa ada chemistry, nyambung. Bisa nyambung. Dan kalau kita lihat Injil Matius sebelum pertanyaan orang Farisi, orang Saduki dibungkam oleh Yesus karena bertanya tentang apa? Tentang akhir zaman. Orang Saduki tidak percaya tentang akhir zaman. Lalu mereka kalah. Orang Saduki kalah, orang Farisi sakit hati. Aneh. Lalu mereka datang kepada Yesus untuk mencoba Yesus. Nah, karena orang Farisi sangat tekun pada Taurat, orang Farisi bertanya, apa hukum terbesar dalam Taurat? Dalam bahasa Inggris bagus. What is the greatest commandment? The greatest commandment. Karena mereka percaya ketaatan mutlak adalah sumber keselamatan. Jadi orang itu diselamatkan karena taat. Maka obsesi orang Farisi adalah apa? Semua detail peraturan Taurat, bahkan sampai detail banget dibuat tambahin sendiri. Berapa jumlah Taurat itu? 600 lebih hukum Taurat. Dari 600 lebih hukum Taurat, itu ada 248 perintah, 365 larangan. Lihat 365, Anda ingat apa 365? 1 tahun berapa hari? Jadi isinya setiap hari adalah apa? Larangan. Gila enggak? Sencingping enggak? Ini hidup dari larangan dan perintah. Jadi gak boleh ini, harus itu. Maka itu cara hidup orang Farisi. Melihat terus melihat siapa yang taat dan siapa yang tidak. Maka Yesus tidak gampang menghadapi orang yang sangat detail ini. Sangat saklek dengan hukum. Karena kalau orang yang sangat saklek dengan hukum, orang ini gampang. Nggak taat, salah lu.
taat, hebat lu. Nggak taat, bukan kelompok gua lu. Taat, kelompok kita, itu. Maka Yesus pada saat menjawab seperti biasa. Yesus itu mengejutkan dan membungkam mereka. Yesus berkata, you know, the first and the greatest commandment. Jadi Yesus tidak ngomong the greatest. No, the first and the greatest. Yang pertama dan terutama. Keren banget. Yesus gak ngomong the greatest. Nah, yang pertama dan utama dalam Taurat adalah apa? Kasih. Maka pada saat Yesus memaparkan kasih, Yesus berkata, kasihilah Tuhan Allahmu dengan hati, jiwa, akal budi. Apa maksud Yesus? Yesus itu ingin bahwa manusia mengasihi Allah secara total, tidak setengah-setengah. Gak bercabang. Kalau hati Anda terpaut pada Kristus, biarlah hanya Kristus yang memukau engkau. Itu bahasanya Paulus. Segala sesuatu tidak berarti setelah aku berjumpa dengan Kristus. Edan. Jadi ini totalitas. Totalitas itu berarti mau menyadarkan kita, hidup kita tergantung kepada Allah. Itu totalitas. Maka kalau orang sadar bahwa hidup itu tergantung pada Allah, hidup keagamaan tidak dilihat sebagai kewajiban. Hidup doa tidak dilihat sebagai keharusan. Ekaristi tidak dilihat lagi sebagai sesuatu yang menyebalkan, mengganggu waktu tidur kita. Justru sebaliknya, seluruh tata keagamaan dilihat sebagai pengakuan dan pujian pada Allah. Jadi kalau seluruh ketaatan beragama dilihat sebagai pengakuan dan pujian kepada Allah, maka tata cara hidup beragama pun akan terasa hampa, hambar, bohong, kalau tidak diikuti dengan kasih pada sesama. Jadi kalau seluruh landasan kehidupan itu berdasarkan kasih, kita harus mengerti kehidupan yang benar. Pertama, keselamatan tidak terletak pada ketaatan Anda dalam melakukan perintah agama. Keselamatan terletak pada pengampunan Allah. Maka kalau kita mau merasakan kasih Allah, cuma satu kata, pengampunan. Maka kalau kita mau menunjukkan Allah kepada sesama, cuma satu kata, pengampunan. Saya teringat seorang imam pagi-pagi mau makan pagi setelah misa. Setelah lapar semalaman, misa makin lapar. Lalu mau makan. Pada saat buka rice cooker, rupanya beras masih terendam air. Pas dilihat rice cookernya, warm. Jadi rupanya pegawainya tidak mencet ke cook, tapi ke warm. Sambil dongkol, sambil menarik nafas, dan darah sudah meletup-letup, makin meletup karena arus kelaparan di sini. Tanyalah pegawai, "Hoi, sadar nggak? Ini kamu pasang di warm, jadi sekarang kita harus makan beras campur air." Lalu pegawai itu dengan tenang, "Oh, lupa pastor. Pastor namanya juga manusia pastor. Hilaf gitu." Jadi pasturnya yang marah akhirnya ingat, oh iya kita sama-sama manusia. Sama-sama orang tolol. Ya sudah, mari kita saling memaafkan. Lihat saudaraku, bahwa semangat memaafkan
menjadikan hidup itu menjadi riang dan ringan. Semangat memaafkan menjadikan manusia tidak mau, tidak berusaha untuk saling menjatuhkan, saling menghina, saling meremehkan, apalagi saling merendahkan. Di dalam semangat kasih, segala sesuatu pertama-tama dilihat dari kacamata yang baik dan positif.